Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soritua Siregar Pahu, calon guru penggerak dari SD Negeri 02 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saya adalah CGP Angkatan Ketiga. Fasilitator saya Bapak Dedi Prianto dan pendamping atau PP saya adalah Ibu Rosnilawati SPD. Guru penggerak seperti apakah saya? Jika berbicara dengan guru penggerak, saya secara pribadi mengambil 3 poin dari nilai guru penggerak yang biasa saya lakukan selama ini. Salah satunya mandiri, dan yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga berpihak pada murid. Di sini akan saya jelaskan satu persatu dari ketiga nilai yang saya pilih. Satu, nilai mandiri yang sudah saya lakukan yaitu mengatasi masalah murid atau siswa, baik itu masalah pembelajaran, baik itu masalah dengan orang tua maupun masalah dengan teman atau lingkungan sekolah. Kemudian mencari dan memberikan solusi pembelajaran yang menyenangkan. Saya selama ini berusaha bagaimana agar siswa atau murid saya merasa betah, senang di dalam kelas mengikuti kegiatan ataupun pembelajaran dan dengan materi yang saya berikan kepada mereka, sehingga bisa mereka menerima dan saya bisa bersahabat dengan mereka. Kemudian yang kedua, nilai kolaboratif yang saya lakukan selama ini. Pertama, menjadi koas bagi guru lain. Saya biasa dan sering membimbing teman-teman, baik itu guru dalam satu sekolah maupun dalam satu wilayah kecamatan. Kemudian aktif dalam komunitas profesi, seperti tadi menjadi koas tadi, saya memberikan materi pada KKG kecamatan. Kemudian saya juga berbagi sharing dengan teman-teman yang memiliki masalah, baik itu dari administrasi pembelajaran maupun kegiatan pembelajaran. Keaktifan saya dalam komunitas profesi antara lain, saya sebagai ketua KKG Kecamatan Rantau Selatan, saya juga sebagai ketua PGRI Kecamatan Rantau Selatan. Jadi selama ini saya aktif di organisasi keprofesian. Kemudian bekerja sama dengan orang tua murid. Saya sudah terbiasa dari dahulunya berbincang-bincang, sharing, berdiskusi dengan orang tua apa yang menjadi masalah anaknya di lingkungan keluarga ataupun di rumah, dan saya bisa memberikan gambaran bagaimana perkembangan peserta didik ataupun murid tersebut kepada wali murid. Kemudian yang ketiga adalah nilai berpihak pada murid. Nilai berpihak pada murid yang saya lakukan memberikan kebebasan pada murid untuk berpendapat, baik itu di sesi diskusi maupun menjawab pertanyaan ataupun tugas dari saya. Kemudian siswa juga ataupun murid juga bebas memberikan ide-ide mereka. Jika ada kesesuaian, kesepakatan di dalam kelas, maka akan dilaksanakan. Kemudian saya menggali bakat yang ada pada diri murid. Bukan berarti bakat saya yang akan saya berikan kepada mereka, tetapi saya mencari nilai atau bakat yang ada pada diri anak dan mengembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kemudian pendidikan berpusat pada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita harus menghamba kepada anak. Kemudian pendidikan berpusat pada anak, artinya sebagai guru kita bukan memaksakan kehendak kita, tetapi kita memberikan, menjadi teladan ataupun mengayomi mereka dan memberikan semangat
kepada mereka agar mereka dapat menggali potensi diri masing-masing sehingga pembelajaran terasa menyenangkan dan agar tercapai merdeka belajar. Mengapa nilai-nilai tersebut ataupun yang tadi saya jelaskan penting bagi saya? Pertama, yang mandiri. Agar saya menjadi orang yang percaya diri dan mampu memberikan solusi pada orang lain. Artinya saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya mencari solusi-solusi bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi. Kemudian kolaboratif. Tujuannya adalah ataupun nilai yang penting bagi saya itu adalah agar saya mampu membina hubungan yang kondusif dengan warga sekolah maupun lingkungan sekolah. Apabila kondisi sudah kondusif, maka pembelajaran akan tentu berjalan dengan baik. Kemudian berpihak pada murid. Bagi saya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu sebagai teladan, penyemangat dan pemberi dorongan. Sebagaimana dengan semboyan ngarso suntulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Ketika kita di depan, kita sebagai contoh, dan ketika kita sedang bersama, kita mengarahkan, dan ketika kita di belakang, kita memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa. Kesimpulan dari ketiga nilai yang saya jelaskan tadi adalah tentu bertujuan agar tujuan pendidikan nasional tercapai, kemudian untuk mengembangkan kembali nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada anak, memberikan kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan tujuan pemerintah saat ini adalah merdeka belajar. Dan agar goresan-goresan yang sebagaimana yang dijelaskan Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu terlahir ke dunia bagaikan selembar kertas yang sudah memiliki goresan-goresan samar-samar. Jadi tugas kita sebagai guru adalah untuk menyatakan ataupun untuk menebalkan garis-garis samar tersebut. Artinya adalah bahwa anak terlahir sudah memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menggali ataupun menebalkan ataupun dan juga untuk menegaskan kodrat yang sudah mereka punya, yaitu bakat, sehingga dengan sendirinya bakat mereka berkembang, berpotensi, dan berguna bagi orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.